Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar,
Jamaah laki-laki untuk mengisi sop yang di depannya maju besok. Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk jamaah laki-laki segera mengisi sop yang di depan dulu. Bagi jamaah wanita dan anak-anak nanti kalau sekiranya tidak cukup diperbolehkan untuk mengisi di serambul masjid. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Istiqimu sawu suhufakum fa'ila tasirah suhufakum dan usaha usufnya diluruskan dan dirapatkan untuk menyempurnakan sholat berjalan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi 'alim. كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هج
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersama-sama dengan seluruh kaum muslimin merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita turun ke lapangan, kita turun ke tempat-tempat sujud dengan bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menebarkan rahmat, maghfirah dan ampunan kepada kita semua. Setelah kita bersama-sama menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa bersungguh-sungguh, berjuang dengan bersungguh-sungguh, menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa kita hanya puasa seolah-olah atau seolah-olah kita berpuasa. Kam min syaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan puasanya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Ia lapar karena ia tidak makan. Ia haus karena ia tidak minum selama menjalankan ibadah puasa. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan mereka ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus itu. Mengapa? Karena ia berpuasa tidak mendapatkan hikmahnya. Kita akan mendapatkan hikmahnya, hikmah puasa, apabila kita dasari dengan iman dan bersungguh-sungguh ingin menggapai atau meraih
derajat sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan kita dibebaskan oleh Allah dari ancaman siksa api neraka. Dan kita berhak mendapatkan janji Allah di dalam suasana Idul Fitri sekarang ini. Kita dikembalikan dalam posisi sebagaimana kita ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kita kembali dalam keadaan fitrah, kita kembali dalam keadaan suci, kita kembali dalam keadaan bersih. Kayaumin waladathu ummuhu. Saat ini kita menjadi orang-orang yang kembali dalam keadaan fitrah, keadaan bersih dan keadaan suci. Apa itu fitrah? Di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalikat dinul qayyimah." Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan jiwa hanif. Jiwa hanif adalah jiwa di mana setiap kita selalu rindu dengan kebaikan. Jiwa hanif adalah jiwa di mana kita selalu didorong untuk cinta kebenaran, mencari kebenaran, mencari keindahan, mencari kebaikan, mencari kedamaian. Itulah jiwa hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jiwa hanif seperti itulah Allah menciptakan fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Berarti setiap manusia sesungguhnya punya jiwa hanif, karena Allah menciptakan fitrah manusia dalam keadaan hanif itu. Jiwa yang kita senantiasa ingin mencari kebaikan, mencari keindahan, mencari kebenaran, berpikir, berkata, bertindak, dan mengambil keputusan-keputusan yang benar. Oleh karena itu, kita selalu bersemboyan, maju tak gentar, membela yang benar. Tetapi seringkali kita menyaksikan orang bersemboyan bukan maju tak gentar, membela yang benar, tetapi maju tak gentar membela yang bayar. Jiwa yang hanif, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, itulah modal kita yang harus kita pelihara. Karena dengan jiwa hanif itu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan jiwa yang hanif itu kita bisa mengatakan benar meskipun ia orang-orang kecil, orang yang lemah, orang yang tidak memegang kekuasaan. Dengan jiwa yang hanif kita bisa mengatakan salah kepada orang yang meskipun orang itu memegang jabatan dan kekuasaan. Oleh karena itu kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah ya Tuhan, berilah kami ketajaman mata, ketajaman pikiran, ketajaman hati, sehingga bisa melihat yang benar itu benar dan diberi kekuatan untuk mengikutinya. Warinal batila batila warzuqna tinabah. Dan berikanlah kami ketajaman hati, ketajaman pikiran, sehingga kemudian kita bisa melihat yang salah itu salah, dan kita bisa diberi kekuatan untuk menghindari yang salah itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dengan jiwa yang hanif itu juga
kita bisa melihat mana yang hakikat dan mana yang palsu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang lebih hakiki dan kebenaran yang substansial itu adalah akhirat, dan akhirat itu lebih baik dari kehidupan saat ini di dunia ini. Dengan jiwa yang hanif itulah kita bisa menentukan mana yang hakikat dan mana yang bukan, mana yang nyata dan mana yang maya. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, saat ini kita hidup di tengah dunia yang dikendalikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang-orang kampus menyebutnya saat ini disebut dengan era knowledge based society. Masyarakat yang dikendalikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan teknologi yang paling mutakhir adalah teknologi digital, teknologi informasi. Semua orang sekarang memegang alat-alat komunikasi yang namanya gadget. Gadget itu disebut dengan smartphone. Mengapa disebut smartphone atau telepon cerdas? Karena dengan telepon itu kita bisa berbuat apa saja. Data menyebutkan bahwa bangsa Indonesia saat ini 73,7% itu sudah memegang handphone dan mengakses internet. 73,7 dari 273 juta orang, hampir 200 juta orang semua sudah memegang handphone. Handphone cerdas. Handphone cerdas itu bisa membuat sesuatu lebih indah dari warna aslinya. Handphone itu dengan akses internet kita bisa merubah bukan hanya wajah kita, bukan hanya penampilan kita, tapi bisa menggambarkan kepribadian kita. Sudah barang tentu yang ingin kita gambarkan melalui media sosial itu tentu citra diri, gambaran diri, kepribadian kita yang baik-baik yang ada di media sosial itu belum tentu menggambarkan realitas yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya, yang kita unggah di handphone, yang kita unggah di medsos. Itu bukan gambaran kita yang sebenarnya. Lebih banyak yang sudah kita poles supaya lebih indah dari warna aslinya. Sehingga kemudian saudara-saudaraku kaum muslimin, kita semua mengalami kesulitan untuk menemukan mana yang sejatinya dan mana yang hanya fantasi, yang hanya ilusi, mana yang hakikat dan mana yang palsu. Dunia maya kita ternyata belum seluruhnya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih produktif. Belum digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. Bahkan ada kecenderungan kemudian digunakan untuk menyebarkan kebohongan, untuk menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan pandangan-pandangan rasisme, diskriminasi, ketidaksenangan atau kebencian kepada orang lain dan kelompok-kelompok lain. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, kalau kita sekarang mengikuti media massa atau media sosial kita sedang diramaikan oleh pernyataan seorang rektor dari sebuah perguruan tinggi di Kalimantan, yang dia diberi kepercayaan untuk melakukan seleksi kepada calon-calon mahasiswa yang akan diberi beasiswa oleh pemerintah belajar di luar negeri.
Tetapi ternyata kesempatan itu kemudian digunakan untuk membuat sebuah status diunggah di media sosial yang isinya adalah pandangan dia yang rasis, pandangan dia yang diskriminatif, yang memandang orang lain bahkan kepercayaan orang lain dengan pandangan yang merendahkan dan melecehkan. Saya ingin gambarkan itu, perkenankan saya membacakan tulisan dia di media sosial itu. Dia bilang, mereka bicara tentang hal-hal yang membumi. Jadi dia menggambarkan mahasiswa yang dia seleksi itu. Dia merasa kagum dengan orang-orang yang dia seleksi itu. Karena menurut dia mereka bicara tentang hal-hal yang membumi. Apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya. Apa kontribusinya untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme dan sebagainya. Mereka tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit. Seperti insya Allah, barakallah, syiar, qadarullah, dan lain sebagainya. Jelaslah dengan ungkapan seperti ini dia menggambarkan orang-orang yang berbicara tentang langit itu adalah orang-orang yang dianggap rendah, tidak cerdas, tidak open mind. Padahal saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, kehidupan kita ini tidak akan bermanfaat, tidak akan memberi makna yang baik kepada manusia apabila tidak mendapatkan keridhaan dari langit, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari dalam kehidupan ini adalah yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Sehingga kemudian apapun yang kita lakukan di muka bumi ini harus mendapatkan ridho dari langit, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang guru besar ini yang juga rektor di sebuah perguruan tinggi ini merendahkan pandangan bahwa manusia yang baik menurut dia bukan yang berbicara tentang langit, tentang insya Allah, tentang barokallah, tentang qadarullah. Lebih dari itu saudara-saudaraku, dia juga menulis dari 14 ada 2 yang tidak hadir. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancara, tidak satu pun menutup kepala ala manusia kadrun, ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan United States, Amerika Serikat, bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Jelaslah orang ini berpandangan atau melecehkan wanita-wanita yang berhijab. Padahal wanita berhijab itu adalah dalam rangka menunjukkan kepatuhannya, keimanannya, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini justru kemudian dianggap sesuatu yang rendah dan dia kemudian melecehkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, dia itu adalah satu contoh seorang yang tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Bisa dibantu adik-adik kita ini supaya hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Teknologi semakin canggih,
seharusnya bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih produktif. Dan ternyata meskipun kita ini menjadi bangsa yang sudah banyak menggunakan handphone, mengakses internet, memanfaatkan media sosial, ternyata justru tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ada survei tentang digital civilization, digital civility, budaya menggunakan teknologi digital yang dilakukan oleh Microsoft. Ternyata data itu menunjukkan, survei itu menunjukkan Indonesia itu berada di ranking 4 terendah di dalam kesopanan penggunaan media sosial. Di Asia Tenggara nomor 4 terendah. Ini adalah survei kesopanan bangsa ini. Sehingga kalau kemudian kita membuka WA, membuka Instagram, membuka Facebook, membuka Twitter dan lain sebagainya, yang kita jumpai adalah banyak ungkapan-ungkapan yang jauh dari kesopanan. Bahkan kemudian digunakan untuk menyebarkan rasa ungkapan kebencian kepada orang lain. Bahkan kemudian dilakukan oleh seorang yang terdidik, yang seharusnya menunjukkan tingkat etika dan kesopanan yang baik. Oleh karena itu, melalui mimbar ini kami ingin mengajak hadirin kaum muslimin muslimat agar kita ini cerdas menggunakan media sosial, cerdas mengakses informasi, dan cerdas menganalisis informasi. Gunakanlah hati kita yang hanif, yang fitrah itu untuk menentukan apakah ini benar apa salah. Gunakanlah jiwa kita yang hanif itu untuk menentukan apakah ini hakikat, apa itu hanya ilusi. Apakah ini realitas senyatanya, ataukah ini hanya ilusi atau fantasi. Terutama ketika nanti kita akan memasuki tahun-tahun politik, tahun 2024. Kita apabila kemudian kita tidak cerdas mengakses informasi, menganalisis informasi, membaca informasi yang masuk ke gadget kita, ke WA kita, Instagram kita, Facebook kita, secara tidak kritis dan tidak cerdas, maka kita akan mendapatkan gambaran-gambaran calon-calon pemimpin yang sesungguhnya ia hanya membangun pencitraan melalui teknologi digital. Karena memang teknologi digital sangat membantu membuat kepribadian seseorang menjadi lebih indah dari warna aslinya. Seorang pemimpin yang ingin dikatakan sebagai berpihak kepada rakyat, kemudian dia merekam kegiatannya, belusuan dari kampung ke kampung, tidur di rumah orang miskin, makan jagung di pinggir jalan. Lalu kemudian kita membaca di media itu, lalu kita sudah berani berkesimpulan bahwa ini adalah pemimpin-pemimpin yang merakyat. Saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, untuk menentukan pemimpin itu merakyat atau tidak, jangan melihat pencitraan yang dilakukan melalui media sosial, tapi lihatlah, perhatikanlah bagaimana kebijakan yang diambilnya, undang-undang yang disetujuinya, undang-undang yang dibahasnya, undang-undang yang diputuskannya. Kalau kita ingin melihat pemimpin yang sesungguhnya, apakah dia sudah menentukan, mengelola, mendistribusikan, dan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya melihat pemimpin dari pencitraan. Banyak cara. Mereka yang ingin mendapatkan kepercayaan publik memanfaatkan media sosial ini dengan membangun pencitraan
sedemikian rupa. Pernah ada seorang pemimpin, calon pemimpin, seolah-olah dia adalah penunggang. Apa itu namanya? Menunggang, naik sepeda motor. Karena ada kemacetan di tengah jalan, dia turun dari mobil yang dikawal oleh forwarder. Dia turun lalu kemudian naik sepeda motor, dia ngebut sampai kemudian di depan sebuah acara besar yang dibuka waktu itu di Gelora Senayan, Jakarta. Lalu orang kemudian terkagum-kagum, ini calon pemimpin yang hebat, bisa mengendarai sepeda motor, ngebut di tengah jalan, luar biasa. Tentu bagi generasi yang milenial ini adalah gambaran sosok yang ideal. Padahal sungguhnya yang naik sepeda motor itu adalah pemeran pengganti. Begitulah saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, media sosial menipu kita. Padahal kita hidup di dunia maya. Sehari-hari kita tidak pernah lepas dari handphone. Hampir 24 jam kita dengan handphone. Berarti kehidupan kita dikuasai oleh dunia maya, dunia medsos. Yang di dalam medsos itu begitu banyak pencitraan, banyak kepalsuan, banyak kebohongan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita dalam posisi Idul Fitri. Kita sekarang merayakan hari raya Idul Fitri. Kita dikembalikan oleh Allah dalam posisi yang fitrah. Dalam fitrah itu kita bisa mendengar dengan baik suara hati nurani kita, jiwa hanif kita, jiwa yang bisa membimbing kita untuk menemukan mana yang hakikat dan mana yang palsu, mana yang realitas dan mana yang maya, mana yang mempunyai makna sungguhnya yang hakiki dan mana yang sebenarnya sementara. Saya kira itu yang harus kita lakukan bersama, menggunakan jiwa kita yang hanif ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memanfaatkan suara hati kita, jiwa hanif kita, sehingga kita bisa menemukan jalan hidup yang benar, membawa kehidupan kita pribadi yang baik, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang baik, membawa masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik. Masyarakat yang sekarang sebentar lagi kita akan memilih pemimpin, kita berharap memilih pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang bayar. Pemimpin yang benar bukan hanya pemimpin yang membangun pencitraan semata. Itu yang bisa kami sampaikan dalam khutbah pagi hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan memanjatkan doa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan hidayah inayahnya kepada kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumil kafirin adz-dzalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.